Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Amalia, mahasiswa tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Farmasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pembuatan pulveres atau puyer. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan belajar mengenai apa sih obat itu. Semoga video kali ini bisa membuat kita menambah wawasan tentang ilmu kefarmasian dan membuat kalian lebih penasaran sama ilmu kefarmasian itu seperti apa. Nah, kita masuk ke pengertian obat. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Nah, ini adalah pengertian secara umumnya. Nah, pengertian secara khususnya pun juga ada. Nah, di sini yang dimaksud dengan mencegah ya penyakit atau gejala penyakit seperti kita minum vitamin C. Nah, ketika kita minum vitamin C itu kita menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, itu kita mencegah agar tidak masuk suatu penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, terus seperti mengurangi. Nah, mengurangi rasa nyeri. Nah, ketika ingin mengurangi rasa nyeri kita minum obat paracetamol. Nah, lalu seperti menyembuhkan. Nah, ketika kita batuk kita akan membeli obat untuk menyembuhkan batuk, yaitu membeli obat batuk. Nah, seperti itu kira-kira. Obat secara khusus ya, pengertian obat secara khusus itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran yang mempunyai teknik sesuai farmakope Indonesia atau yang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi obat jadi ini yang sering kita beli di apotek ya, seperti simvastatin itu sudah jadi menjadi tablet ya. Lalu obat kapropil, antibiotik. Yang kedua ada obat paten. Nah, obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Nah, obat paten ini ya harus daftar dulu agar bisa dipatenkan. Nah, masa berlaku obat paten ini pun hanya sampai 20 tahun. Nah, obat paten juga memang agak sedikit mahal dibandingkan dengan obat generik, dikarenakan obat paten ini dia harus melewati proses mempatenkan nama ya. Jadi keluar biaya juga gitu ya. Jadi obatnya itu bisa dibilang lebih mahal daripada obat generik. Namun ya pada dasarnya obat tersebut tetap sama fungsinya ya, hanya saja namanya yang dipatenkan dan namanya yang tidak dipatenkan. Selanjutnya ada obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atau berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Nah, misalnya lapisan, pengisi, pengikat, dan pelarut. Nah, untuk pengisi sendiri biasanya itu digunakan ketika kita membuat tablet ya, ketika ditempa, nah itu dikasih pengisi gitu, licin ya. Nah, lalu kalau pelarut itu untuk pembuatan sirup ya, seperti emulsi, suspensi. Ada obat asli. Nah, obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan nasional. Nah, yang biasa kita kenal sebagai jamu. Nah, jamu sendiri
itu didapatkan dari bagian tumbuhan, di mana bagian tumbuhan tersebut kita keringkan ya, lalu kita olah menjadi jamu. Selanjutnya ada obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, misalkan ada suatu daerah yang terkena penyakit diare ya, satu daerah tersebut. Nah, obat esensialnya yaitu obat anti diare. Yang terakhir yaitu obat generik. Nah, obat generik ini obat yang lebih murah ya daripada obat paten, karena obat generik ini dia tidak dipatenkan, jadi dia lebih murah. Nah, kenapa? Karena dia memang memakai nama asli dari obat tersebut. Nah, jadi definisi dari obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Contohnya misalkan seperti ranitidin ya. Ranitidin kan dia nama zatnya memang ranitidin, tapi nama di kemasannya pun ya ranitidin gitu. Lalu contoh lain seperti antibiotik amoxicillin. Nah, antibiotik amoxicillin nama zatnya memang amoxicillin, lalu di kemasannya pun memang amoxicillin juga gitu. Nah, selain itu ya, selain generik juga ada nama paten dari masing-masing generik. Kita sudah membahas tentang obat secara umum dan khusus. Nah, sekarang kita masuk ke sediaan obat. Nah, sediaan obat itu banyak banget bentuknya ya, tidak hanya tablet, kaplet, kapsul, tidak hanya itu. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Nah, bentuk sediaan itu ada 3 ya. Bentuk sediaan padat. Nah, bentuk sediaan padat itu dia ya contohnya tablet ya yang padat-padat ya, kaplet, kapsul seperti itu. Lalu ada bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan cair itu larutan ya, contohnya emulsi, suspensi. Selanjutnya ada obat sediaan setengah padat atau semi padat, yaitu dia seperti salep, gel, krim ya, itu termasuk ke sediaan obat setengah padat. Dan juga ada obat sediaan khusus ya. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pembuatan puyer atau pulveras ya. Nah, biasanya kita mengenal serbuk ya, itu namanya puyer. Nah, pengertian dari puyer adalah racikan dari beberapa obat yang dicampur menjadi satu, biasanya dibungkus dengan kertas perkamen atau dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, dokter itu juga harus memperhatikan apakah obat tersebut bisa dicampur atau tidak. Nah, pemberian obat serbuk atau pulveras atau puyer ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu lebih praktis karena dapat digunakan untuk racikan obat kombinasi, dapat dicampur ya, jadi dapat dicampurkan menjadi satu obat. Nah, dan juga memudahkan untuk meminum obat bagi pasien yang sulit meminum obat tablet, obat kapsul, atau obat kaplet. Nah, kekurangannya pun pasti ada ya. Nah, kekurangan dari pemberian obat secara pulveras ini ya, kekurangannya pun pasti ada. Nah, kekurangan dari bentuk sediaan pulveras ini ya, yaitu rasanya yang tidak
enak ya. Ketika ada obat yang rasanya tidak enak dan terlalu kerasa obat tersebut, itu akan mengganggu kita yang meminumnya ya. Dan lalu untuk bahan yang cair itu agak sulit untuk dibikin seperti serbuk. Pembuatan obat serbuk atau pulveris ini ada dia yang menggunakan manual ya, dan ada yang menggunakan alat, dimana kalau manual masih membungkus, melipatnya masih serba manual ya. Tapi kalau dengan alat ya, menghancurkan tablet atau menghomogenkan zat-zat yang lain menjadi satu itu sudah menggunakan blender. Nah, dimana tidak lagi menggunakan kertas perkamen ya sebagai pembungkusnya ya, tapi menggunakan kertas yang sudah dibentuk ya, yang sudah dibentuk agar tinggal dimasukkan dan tinggal dipres. Nah, semakin berkembangnya zaman ya, semakin mempermudah pekerjaan para tenaga medis. Nah, ini adalah tahap membungkus secara manual. Sebelum melakukan pembungkusan, tenaga teknik kefarmasian harus menghitung DM terlebih dahulu dan menghitung perhitungan bahan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai menghitung, lakukan penimbangan bahan ya, setarakan terlebih dahulu timbangannya. Nah, setelah disetarakan, lakukan penimbangan. Setelah penimbangan, gerus bahan obat di mortir dengan stamper, gerus homogen dan halus. Setelah selesai penggerusan, lakukanlah pembagian sama rata serbuk tersebut di kertas perkamen. Untuk proses peracikan dengan alat ya, sama seperti manual ya, hitung DM dulu, hitung perhitungan bahannya dulu, penimbangan ya. Nah, tapi bedanya menggerusnya menggunakan blender ya. Ada pada gambar, blender ini harus bersih ya ketika digunakan. Nah, lalu di gambar juga ada kertas ya. Kertasnya bukan seperti kertas perkamen, tapi masih kertas perkamen juga, yang sudah dibentuk ya, yang sudah dibentuk. Nah, jadi ketika sudah di blender, serbuk atau tablet yang akan dibikin serbuk itu sudah menjadi serbuk dan sudah ingin dikemas. Nah, yang ada di blender itu ditaruh di sendok ya, sendok khusus untuk dimasukkan ke dalam pembungkus. Nah, setelah selesai, setelah dibagi sama rata, lalu dipres ya, dipres pembungkus itu dipres. Nah, cara penggunaan alat tersebut, alat pres itu ya menggunakan listrik ya. Jadi ada tombol on off-nya di situ, tinggal diatur, dan ketika dipres, nah akan berubah warna menjadi hijau, itu berarti sudah terpres. Dan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama akan gosong. Kesimpulan dari video ini ya, atau dari materi ini adalah semakin berjalannya waktu, semakin canggih teknologi ya, yang membantu kita, membantu pekerjaan kita, dan mempermudah pekerjaan kita karena ada alat-alat yang semakin modern ya. Kita ya sebagai tenaga medis ya, jadi lebih memudahkan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien.